Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 Farmasi 5B akan menjelaskan tentang transporter sebagai target aksi obat dalam pemenuhan tugas mata kuliah farmakologi molekuler yang diampu oleh Ibu Dr. Apoteker Mali Ginansoli M.Pharm. Oke, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Bagas NP48, Michael Dailin NPM 52, Fuji Ayu NPM 82, Nur Amalia NPM 83, Humaira Ramdhani NPM 84, Rifda Fadila NPM 85, saya sendiri Indriani NPM 86, Aura Nur Aisyah NPM 87, Ifada Oktaviani NPM 90, Wilfi Salsabila NPM 91, Fitria Afifa NPM 92, Nur Ayana Putri NPM 95, serta Siti Nur Aziza Agisna NPM 97. Jadi, transporter merupakan protein transmembran yang penting dalam proses masuk dan keluarnya ion atau molekul sel di seluruh protein membran. Transporter sering disebut molekul pembawa atau karier, permease, translokator, atau porter. Jadi, semua sel diselimuti oleh membran sel yang disusun oleh lipid bilayer, di mana sifatnya sangat impermeable terhadap molekul yang larut dalam air. Padahal banyak peristiwa biologis yang terjadi di dalam sel melibatkan transport. Nah, berbagai molekul ini dalam prosesnya itu membutuhkan senyawa metabolit yang memfasilitasi adanya pergerakan molekul atau ion ini yang keluar masuk, yang disebut sebagai protein transporter atau molekul pembawa spesifik. Si transporter ini beda sama yang namanya kanal, karena dalam pergerakannya dia itu berinteraksi berikatan secara fisik dengan ion atau molekul dan memindahkannya melintasi membran. Nah, untuk transporter sendiri dia itu letaknya berada di membran plasma, permukaan mitokondria, dan retikulum endoplasmik. Fungsi transporter itu selain memperantarai pergerakan keluar masuknya ion dan molekul dengan cara berikatan secara fisik melalui membran, juga memperantarai pengeluaran secara aktif obat dan zat racun. Kemudian sebagai jalur masuknya nutrisi ke dalam sitoplasma, memperantarai uptake dan pengeluaran spesies ion yang harus stabil ke dalam perbedaan konsentrasi, sebagai sekresi protein kompleks karbohidrat maupun lipid ke dalam dan keluar sitoplasma, mentransfer asam nukleat melalui membran sel, menyediakan peralatan untuk mengatur konsentrasi metabolik, serta memfasilitasi penyerapan dan pelepasan hormon maupun neurotransmitter yang berfungsi dalam signaling lainnya. Secara umum, transporter bekerja dengan cara merubah konformasinya. Nah, pada salah satu sisinya itu dia berikatan dengan ligan. Kemudian si ligannya itu dapat melewati dari satu sisi membran ke sisi sel yang lainnya. Ini bisa dilihat ya dari gambarnya bagaimana si transporter ini bekerja. Berdasarkan energi yang digunakan, transporter diklasifikasikan menjadi dua, yaitu transporter aktif dan transporter pasif. Transporter pasif atau transporter terfasilitasi bekerja dengan cara menggunakan energi dari gradien konsentrasi maupun elektrokimia. Si transporter pasif ini diklasifikasi menjadi tiga, yaitu ada symport, antiport, dan uniport. Secara mekanisme kerjanya, symport kerjanya itu mengantarkan dua macam senyawa ke arah yang sama dengan melewati gradien konsentrasi. Jadi ini pada gambar bisa dilihat ya. Si senyawa Na+ sama glukosanya itu dibawa menuju arah yang sama dari ekstraseluler ke intraseluler. Nah, kalau yang searah ini namanya symport gitu. Nah, yang kedua itu ada antiport. Namanya juga udah antiport ya, anti, dia itu berlawanan. Dia membawa dua senyawa ke arah yang berbeda secara berlawanan melewati gradien konsentrasi. Contohnya ADP sama ATP exchanger. Ini yang berfungsi mengkatalisis pertukaran 11 ADP dengan ATP menyeberangi membran di dalam mitokondria. Kemudian yang ketiga itu ada uniport. Mekanisme kerjanya itu transporter ini hanya membawa satu macam senyawa, bukan ion, ke dalam satu arah yang sama dengan gradien konsentrasi. Contohnya ini ada transporter glukosa, GLUT1, transporter GABA, dan transporter kolin. Nah, untuk klasifikasi transporter aktif itu dibagi menjadi dua. Itu ada primary active transport dan secondary active transporter. Jadi, kalau si primary active transporter itu dia sifatnya juga membawa dua senyawa ke arah yang berlawanan. Dia itu mirip dengan antiport yang di transporter pasif tadi. Kemudian kalau secondary active transport, dia itu sama seperti symport.
jadi ke arah yang sama melalui gradien konsentrasi. Untuk primary active transporter, dia itu mekanisme kerjanya menggunakan energi dalam bentuk ATP. Nah, dia itu membawa molekul menyeberangi membran melawan gradien konsentrasi. Semua golongan pompa di ATP ini mengandung satu atau lebih tempat berikatan untuk ATP pada bagian sitosolik. Jadi tempat sisi untuk berikatannya itu lebih dari satu. Jadi untuk primary active transporter itu diklasifikasikan menjadi 4. Ada P-class pumps, F-class pumps, V-class pumps, dan ABC superfamily. Untuk P-class pump ini dia merupakan suatu protein tetrametik. Dia terdiri dari 2 subunit alfa dan 3 subunit beta, di mana di subunit alfa itu terjadi peristiwa fosforilasi. Contoh dari P-class pump itu ada senyawa Na+ atau K+ ATPase yang terdapat di membran sel. Kemudian beberapa itu ada kalsium ATPase dan beberapa pompa kalsium yang terdapat di permukaan sarkoplasmik retikulum. Kemudian untuk natrium atau kalium ATPase terdapat di sel pariental lambung. Si kalsium ATPase ini terdapat pada permukaan retikulum endoplasmik dan membran sel yang bekerja dengan cara mengkatalis transport kalsium baik yang keluar maupun masuk ke dalam lumen retikulum endoplasmik di sel. Kemudian untuk F-class pump dan V-class pumps ini merupakan 2 pompa yang memiliki struktur yang mirip satu sama lain. Pompa ini hanya mentransport proton dengan suatu proses yang tidak melibatkan peristiwa fosforilasi, di mana kedua pompa ini berfungsi untuk menjaga pH agar tetap rendah, terutama pada sel tumbuhan dan hewan. Kemudian yang keempat itu ada ABC superfamily. Ini meliputi lebih dari 100 jenis protein transporter yang terdapat di bakteri hingga manusia. Transporter ini menggunakan energi dari hidrolisa ATP dalam menjalankan fungsinya mentransport berbagai macam substrat untuk melewati membran. Si transporter ABC ini dia dibagi menjadi 7 kelompok berdasarkan homologi sequence asam aminonya. Ada ABCA, ABCB, ABCC, ABCD, ABCE, ABCF, dan ABCG. Kemudian untuk secondary active transporter, dia ini bekerjanya tidak menggunakan ATP secara langsung, tapi dia itu menggunakan perbedaan potensial elektrokimia yang dihasilkan dari pompa ion yang keluar dari sel. Transporter ini membawa senyawa yang melawan gradien konsentrasi, jadi mirip sama antiport. Oke, untuk klasifikasi transporter berdasarkan transporter system database, ini bisa dilihat ya, di PPT ini ada 7 kelas dan subkelasnya masing-masing. Kemudian selain berdasarkan database tadi, transporter diklasifikasikan dengan sistem lain untuk transporter yang belum masuk ke dalam klasifikasi berdasarkan database tadi, yaitu untuk transporter solute carrier atau SLC. Transporter ini berdasarkan genom dan nomenklatur komite database. Yang disetujui itu ada 43 simbol gen SLC pada manusia dari 43 keluarga transporter SLC. Nah, itulah tadi sedikit pendahuluan mengenai definisi, klasifikasi dan mekanisme kerja transporter secara umum. Oke, jadi dari sekian banyak macam-macam transporter tadi, sebagai target aksi obat atau untuk kajian farmakologi, pada umumnya berfokus pada 2 superfamily, yaitu transporter ABC superfamily dan solute carrier transporter atau SLC, di mana kedua superfamily ini banyak dikembangkan sebagai target aksi obat. Nah, ini untuk klasifikasi SLC6 ya, itu ada SRT atau SLC6A4, DAT, SLC6A3, kemudian GAT1, SLC6A1. Untuk target aksi obat yang pertama itu pada kelas ABC transporter, menurut klasifikasinya berdasarkan database, transporter ini tergolong sebagai primary active transporter, subkelas P-bond. Dari 7 kelompok ABC transporter yang akan dibahas sebagai target aksi obat itu ada 2. Ada ABCB1 atau P-glycoprotein dan cystic fibrosis transmembran regulator atau CFTR, atau termasuk dalam ABCC7. Transporter ABCB1 dia itu terdapat pada jaringan seperti di usus, hati, otak, plasenta, adrenal, dan testis. Fungsinya sebagai proteksi sel dan organ terhadap senyawa dan metabolit yang bersifat toksik. Transporter ini merupakan pompa pengeluaran obat yang bergantung pada ATP untuk senyawa xenobiotik dengan spesifitas substrat yang luas. Nah, untuk senyawa xenobiotik ini merupakan senyawa asing bagi makhluk hidup. Yang termasuk dalam senyawa ini seperti pewarna, pemutih, pestisida, pengawet yang dapat mempengaruhi aktivitas kerja dari organel-organel yang terdapat pada manusia. Kemudian untuk transporter ABCB1 ini terhadap
aksi obat sendiri, mekanismenya itu ketika si transporter ABCB1 ini dihambat oleh antibiotik seperti clarithromycin atau anti jamur itraconazole, dia dapat beresiko terhadap toksisitas digoxin. Digoxin ini kita tahu dia itu obat jantung. Nah, dia itu kalau misalkan si transporternya dihambat oleh dua obat ini, maka akan terjadi efek pada SSP. Kemudian ketika si digoxin digunakan bersama rifampicin, maka akan terjadi penurunan konsentrasi digoxin di dalam serum. Nah, kalau misalkan terjadi penurunan kadar digoxinnya ini, maka si digoxinnya nggak terabsorpsi dengan sempurna, sehingga menurunkan bioavailabilitas digoxin secara peroral. Jadi seharusnya digoxinnya itu bisa mencapai target di membran molekuler, tapi karena ada pemakaian dengan obat-obatan tertentu, si kerja digoxinnya ini jadi terhambat gitu. Jadi absorpsinya itu kurang. Nah, kemudian tadi itu untuk mekanisme kerja ABCB1 terhadap pemakaian suatu obat. Kemudian mekanisme yang kedua ini terjadi ketika transporter ABCB1, ABCC1 dan ABCG2 pada kejadian multi drug resistance atau MDR. Nah, peristiwa ini terjadi pada penggunaan obat anti-cancer, di mana ketika terjadi overproduksi transporter seluler, ABCB1 yang bekerja sebagai pompa pengeluaran untuk berbagai obat anti kanker, nah si obat anti kanker ini akan dipacu untuk keluar, sehingga membuat obat anti kankernya ini nggak berguna buat si sel kankernya, nggak bisa menghambat ataupun membunuh sel kankernya. Nah, pada keadaan ini, gen akan mengkode transporter ABCB1 yang mengalami overekspresi pada sel-sel resisten. Kemudian pada kasus MDR ini, si obat yang bisa mengurangi overekspresi transporter tadi bisa dikembangkan menjadi salah satu solusi terjadinya MDR atau resisten multidrug, di mana ini ada dua generasi obat. Yang pertama itu contohnya ada verapamil, erythromycin, cyclosporin, dan quinine. Kemudian untuk generasi kedua ada contohnya birikodar, zosuquidar, dan laniquidar. Kemudian contoh berikutnya itu ada transporter ABCC7. Ini disebut juga sebagai CFTR, Cystic Fibrosis Transmembran Regulator. Dia terdapat pada jaringan eksokrin. Nah, dia itu berfungsi sebagai kanal ion klorida yang memungkinkan anionnya itu berdifusi melalui membran. ABCC7 ini juga bisa terjadi mutasi pada gennya. Nah, jika terjadi mutasi dapat menyebabkan gangguan penyakit seperti cystic fibrosis, gangguan kongenital, bronkiektasis, dan pankreatis kronis. Nah, cystic fibrosis ini disebabkan oleh mutasi pada gen transporter ABCC7. Tepatnya hilangnya asam amino fenilalanin pada posisi 508 yang menyebabkan gangguan pada transport ion klorida. Untuk terapi farmakologinya pada kasus cystic fibrosis ini bisa menggunakan obat genistein dan bromotetramisol. Kemudian kelas besar yang kedua sebagai target aksi obat ini ada SLC, Solute Carrier Transporter. Dia ini berperan penting dalam penghantaran senyawa atau solut yang berfungsi dalam proses metabolisme. Klasifikasi SLC ini ada tiga, ada SLC6, SLC12A3, dan SLC12A2. Untuk SLC6, dia ini merupakan transporter untuk neurotransmitter. SLC6 ini merupakan target aksi sejumlah obat-obat sistem saraf. Untuk mekanisme SLC6 ini sendiri bisa dilihat ya dari gambar ini. Ketika si neurotransmitter ini jumlahnya akan dikurangi, dia itu kan dilepaskan ke ujung presinaptik. Caranya gimana? Dia akan digradasi oleh bantuan enzim. Oleh bantuan enzim tertentu, kemudian dia akan di-reuptake, dia serap kembali, diambil kembali, masuk ke dalam ujung presinaptik. Nah, dari proses reuptake ini atau penyerapan kembali ini, dia akan membutuhkan bantuan dari suatu transporter yang berada pada membran sel saraf. Jadi disinilah si SLC6 ini sebagai neurotransmitter bekerja. Fungsinya untuk mereuptake suatu neurotransmitter yang dilepaskan dari ujung presinap ke dalam presinaptik kembali. Nah, ini untuk klasifikasi SLC6 ya, itu ada SRT atau SLC6A4, DAT, SLC6A3, kemudian GAT1, SLC6A1. Untuk SLC6A4 ini merupakan transporter serotonin. Transporter ini merupakan serotonin neurotransmitter yang dikenal sebagai hormon bahagia dalam sel. Untuk mekanismenya sendiri, ini bisa dilihat dari gambar bahwa si SRT ini dia akan melakukan pengikatan. Nah, jika berikatan dia akan meningkatkan kadar serotonin di celah sinap ini. Nah, jika terjadi peningkatan kadar serotonin, maka akan berperan dalam mengatasi gejala depresi. Jadi realisasi kerja dari SRT atau transporter serotonin ini digunakan pada terapi farmakologi obat-obat antidepresan golongan SSRI yang selektif pada penghambatan penyerapan kembali serotonin. Contoh obatnya itu ada fluoxetine dan sertralin. Kemudian SLC6A3 atau dopamin transporter. Lokasi dopamin transporter ini berada di ujung presinap saraf dopaminergic.
Obat-obat psikostimulan seperti kokain, amfetamin, dan metamfetamin ini menganut sistem kerja transporter dopamin, di mana mekanismenya ini, jika dopamin transporter saling berikatan dan menghambat penyerapan kembali dopamin menuju presinap, maka akan meningkatkan ketersediaan di tempat aksinya. Jadi dia itu bisa menghandle atau mengendalikan sifat adiksi atau ketergantungan terhadap obat gitu. Kemudian GAT1 atau SLC6A1 dikenal juga sebagai transporter GABA. Terapi farmakologinya ini contohnya obat tiagabin untuk penyakit epilepsi, di mana mekanisme kerja obat ini dia itu mereuptake GABA, penyerapan kembali GABA juga dihambat dengan sejumlah transporter GABA yang terdapat di celah sinaptik. Nah, dia itu akan meningkatkan dan dapat mengimbangi aksi pemicut yang terdapat di sistem syaraf. Kemudian transporter SLC tipe 12A3. Kalau dia ini bekerjanya di tubulus distal pada ginjal. Dia itu berfungsi sebagai reabsorpsi ion natrium dan Cl yang terdapat pada cairan tubular menuju ke dalam sel distal convolutubulus pada nefron. Dia itu menganut mekanisme kerjanya simport. Nah, dia itu akan terjadi penghambatan transporter SLC12A3 oleh suatu agen yang menyebabkan penghambatan reabsorpsi ion Na+ dan Cl. Sehingga dia akan menyebabkan penyerapan air kembali ke saluran kemih itu lebih banyak, sehingga menyebabkan aksi diuretik. Nah, untuk dari mekanisme SLC12A3 ini, itu bisa kita temui pada penggunaan obat diuretik golongan tiazid. Jika terjadi mutasi pada gen SLC12A3 ini, dia akan menyebabkan berkurangnya fungsi transporter dan bisa mengakibatkan terbuangnya garam dari dalam tubuh, terus tekanan darah rendah, hipokalemia, dan hipokalsuria. Contoh mekanisme aksi kerja obat golongan diuretik tiazid itu ada obat furosemide, di mana dia itu bekerja secara simport ion Na+, K+, dan Cl- pada lengkung Henle di ginjal. Furosemide ini, si obat ini akan menghambat reabsorpsi ion Na+, K+, dan Cl- melalui simportnya, sehingga air akan tertarik ke lumen tubulus dan menyebabkan peningkatan air kemih atau efek diuretik. Target aksi obat yang ketiga itu ada transporter aktif powered ion pumps yang bekerja dengan bantuan energi ATP. Contohnya itu ada Na+ dan H+ atau K+ ATPase, di mana untuk Na+ atau K+ ATPase ini dia terdapat di plasma membran, terletak di otot jantung. Fungsi pompa ini menjaga potensial istirahat sel. Mekanismenya dengan cara si ion Na+-nya itu transportnya dikatalis keluar dari sel, kemudian dia akan bertukar dengan ion K+ yang akan masuk ke dalam sel. Transporter ini menjadi target dari aksi obat digoxin. Kemudian untuk transporter H+ atau K+ ATPase ini dia terdapat pada membran sel parietal lambung. Dia ini terlibat dalam proses sekresi asam lambung, di mana pompa antiport ini atau pompa proton ini merupakan target aksi obat tukar lambung golongan penghambat pompa proton seperti omeprazol, lansoprazol, dan rabeprazol. Nah, si sekresi asam lambung dan aksi omeprazol ini akan menekan sekresi HCl H2O di dalam sel parietal lambung yang akan terurai menjadi H+ dan ion OH-. Gugus OH akan berikatan dengan CO2 membentuk HCO3. HCO3 ini akan dikeluarkan ke cairan interstisial yang bertukar dengan ion Cl- dengan bantuan antiport HCO3 atau Cl-. Selanjutnya akan keluar menuju rongga lambung melalui suatu kanal ion Cl. Sementara itu, ion H+ juga akan keluar rongga lambung bertukar dengan ion K dengan bantuan pompa H+ atau K+ ATPase. Di rongga lambung, ion H+ dan Cl- akan berinteraksi membentuk HCl atau asam lambung. Dengan pemberian obat omeprazol atau penghambat pompa proton ini, dia akan bekerja menghambat aksi dari pompa H+ atau K+ ATPase ini, sehingga ion H+ tidak bisa keluar, otomatis HCl tidak akan terbentuk. Okay guys, thank you for your attention. If you have any question, see you soon with us in Google Classroom. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.